Tapi kita dapat rezeki, ya segini katanya menanjengkan. Nah ini nih nggak bisa nih, nggak bisa. Mestinya jangan lihat besar kecilnya. Dia dapat rezeki, alhamdulillah. Berapa hakku, berapa hak orang lain, cekir. Dapat rezeki lagi, alhamdulillah. Berapa hakku, berapa hak orang, cekir. Di balasannya nanti, cukur, cukur, cukur. Betul itu. Buktikan aja deh. Tapi Allah minta istiqomah. Istiqomah. Nah kalau dia sudah sholat, sudah istighfar, udah infak lapang sempit ini, apa dampaknya? Satu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk hasil yang maksimal dalam menyaksikan video ini, dapat menggunakan headset, earphone, atau alat bantu dengar langsung lainnya. Sudah, mari kita saksikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Rabbi anzilni manzalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat sekalian, alhamdulillah kita sudah buka lagi di sini meskipun belum seperti biasa. Tapi kita bersyukur aja karena memang kondisinya lagi seperti ini. Baik, pada hari ini kita akan membahas tentang judul silaturahim ya. Kayaknya silaturahim itu meskipun belum bisa bertemu muka seperti biasa, banyak sekarang silaturahim dengan online. Banyak, saya berapa kali ada acara halal bihalal dengan online aja. Jadi kita masih bisa saling sapa. Karena apa pentingnya silaturahim itu? Mari kita lihat coba suratnya, surat 3 ayatnya 112. 112 Al-Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihimudz zillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas wa ba'u bighadabin minallah wa duribat alaihimul maskanah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Surat 3 Al-Imran 112. Surat 3 112. Ya, silakan. Mungkin bapak-bapak dulu, nanti baru ibu-ibu ya. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang pada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Mereka mendapat murka dari Allah dan selalu diliputi kesengsaraan. Yang demikian itu karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Ya, kita lihat di sini Allah akan ditimpakan kehinaan, kenistaan kepada siapa juga di dunia ini, siapapun juga, mau orang Arab, orang Asia, orang Afrika, orang Eropa, Amerika, sama aja Allah ditimpakan kehinaan. Tapi Allah katakan ada yang tidak hina. Yang tidak dihinakan oleh Allah
Siapa orang yang baik hubungannya kepada Allah, baik hubungannya kepada manusia. Jadi sama Allah hubungannya baik, berarti dia sholat, sama manusia juga hubungannya baik. Jadi berarti kalau ada orang yang misalnya sholatnya baik, ibadahnya baik, puasa Senin Kemis, tapi nggak baik sama orang, nggak diterima juga itu. Atau kebalikannya, semua orang baik, baik sekali, tapi nggak sholat, nggak diterima juga. Nah, jadi Allah katakan, jadi kalau ada orang yang tidak baik, salah satunya, atau tidak baik, dua-duanya apalagi, maka itu dia sama kayak orang yang mengingkari ayat Allah. Ditimpakan kehinaan, apalagi kayak para orang-orang Yahudi dulu. Dia membunuh para nabi, mengingkari ayat Allah. Mereka dikutuk oleh Allah itu. Melampaui batas juga mereka itu. Jadi kita ini jangan lupa bahwa wajib hablum minallah baik, wajib hablum minannas baik. Nah kalau dia pingin lagi meningkatkan harkat derajatnya lagi, bisa ditambah lagi. Apa tambahannya? Ayat selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisu sawa'am min ahlil kitab. Ummatun qa'imatun yatluna ayatillah ana al-lail wa hum yasjudun. Sadaqallahul azim. Mereka itu tidak seluruhnya sama. Di antara ahli kitab ada golongan yang jujur. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari dan mereka juga bersujud. Jadi Allah katakan ahli kitab yang sudah baik hablum minallah, sudah baik hablum minannas. Allah katakan enggak sama, ada lagi yang lebih lagi. Kalau orang yang ahli kitab Quran mungkin, ahli kitab Taurat, yang asli saya bicara ahli kitab Injil, waktu Nabi Isa dulu. Terus dia mau lebih lagi. Allah katakan, coba mereka sholat malam. Mereka baca Al-Quran di malam hari, dia sujud di malam hari. Itu kalau kita ingin meningkatkan harkat derajat kita di dunia pun di akhirat. Kayaknya sholat malam itu tinggi sekali nilainya. Satu-satunya sholat sunat yang ada di Quran sampai 14 kali. Sholat sunat yang lain nggak ada di Quran. Duha bagus, tapi nggak sampai Allah katakan perintah sholat duha. Bagus kan nggak bagus. Demi waktu duha ada. Salat qobliyah ba'diyah bagus. Bagus. Ada hadisnya juga. Tapi tidak sampai ada di Quran. Idul Fitri, Idul Adha bagus. Tapi tidak ada di Quran. Tapi tahajud itu berapa kali di Quran? 14 kali. Diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Kayaknya kalau orang sudah hablum minallah baik, minannas baik, ya pingin lagi harkat derajat tinggi, coba salat malam. 2 rakaat salat malam itu sangat penting sekali. Baik. Dan sekarang apa sih manfaatnya kalau orang, saya balikin lagi silaturahim tadi. Manfaat silaturahim banyak sekali manfaatnya itu. Meskipun lewat online, manfaatnya sangat banyak sekali. Mari kita lihat surat 4 ayat 1. Surat 4 ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham
Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sadaqallahul azim. 4 ayat 1. Manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam. Dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Iya, kita lihat itu Allah katakan hai manusia. Panggilannya itu hai manusia, siapa saja manusia. Nah, Allah katakan hai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan menciptakan Hawa juga. Dia menjadikan kamu berpasang-pasangan, suami istri, laki perempuan, yang menyebabkan kamu berkembang biak di dunia ini. Laki banyak, perempuan banyak, sampai 6 miliar. Nah, ditutup ayat ini, Allah tutup pada wattaqullah alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kamu kepada Allah, kamu itu satu sama lain saling membutuhkan loh, kata Allah. Ya benar, orang kaya butuh orang miskin. Orang miskin butuh orang kaya. Kalau orang nggak ada orang miskin susah loh, zakat susah, infak susah. Kalau nggak ada orang miskin, waduh repot. Nanti orang yang jual-jualan di pasar pada nggak ada semua. Udah jadi orang kaya semua. Pom bensin tutup. Kenapa pegawainya ngapain katanya? 24 jam kerja cuma berapa juta. Sekarang saya jadi orang kaya. Semua pom bensin tutup. Pasar yang jual-jual beras tutup semua. Udah jadi orang kaya katanya. Ngapain? Jual beras berapa untungnya? Repot. Tapi kalau miskin semua repot juga. Siapa yang belanja lagi? Nah, manusia itu butuh. Orang kaya butuh orang miskin butuh kaya. Dokter butuh pasien. Kalau nggak pasien nggak jadi dokter dia. Pasien butuh dokter. Notaris butuh klien butuh notaris. Guru butuh murid butuh guru. Orang hidup butuh orang mati. Loh, pegawai-pegawai penggali kuburan itu. Waduh, di hari ini lumayan juga kata. 5 lubang sehari ini coba. Lumayan hari ini. Coba begitu nggak ada orang mati dibilang, waduh kita nganggur aja. Orang mati butuh orang hidup. Lah yang bawanya ke kuburan siapa coba? Yang mandinya siapa? Yang nyolatin siapa? Jadi orang mati saja mati butuh orang lain. Kayaknya kalau orang nggak mau silaturahim itu dosa besar itu. Makanya Allah katakan kamu itu saling butuhkan, maka wal arham, jaga hubungan silaturahim. Kalau kamu jaga hubungan silaturahim, sesungguhnya Allah Maha menjaga kamu. Allah menjaga kesehatan kita, Allah menjaga anak kita, Allah menjaga rezeki kita, Allah menjaga kita dari orang-orang yang ingin jahatin kita. Kalau kita silaturahim, subhanallah, masya Allah. Jadi jangan kita pikir bahwa silaturahim itu nggak ada manfaatnya. Wow, besar sekali itu, besar sekali. Makanya di Quran itu, kalau orang hanya sholat saja, ya dia kejar sholat doang, sholat puasa Senin Kemis, tahajud tiap malam, nggak tinggalin. Tapi dia nggak mau kenal orang. Waduh, nggak diterima itu, nggak diterima. Nah, orang di dunia ini kalau dia mau sukses ada 10. Ada 10. Apa 10 itu? Mari kita lihat surat 4. Ayatnya 36. 4, 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a
wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jaril junub was-sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura alladhina yabkhulun wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Sadaqallahul azim. Coba ibu-ibu dulu. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Dekatin mic-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, Ibnu Sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Terus? Yaitu orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir azab yang menghinakan. Shadaqallahul azim. Kita lihat ini, kalau orang ingin sukses dunia akhirat ada 10. Apapun latar belakangnya, apapun bisnisnya, 10 ini. Apa 10 itu? 1, sembahlah Allah. Salat berarti. Yang kedua, jangan syirik. Yang ketiga, bakti orang tua. Yang keempat, baik dengan karib kerabat. Adik kakak, ipar, tante. Yang kelima, sedekah kepada anak yatim, fakir miskin. Keenam, baik dengan tetangga dekat, tetangga jauh. 7, baik dengan teman sejawat, teman sekolah, teman satu kantor, teman sesama pengajian. Yang ke-8, baik kepada Ibnu Sabil. Nusabil itu orang-orang yang di jalan Allah, ngurus masjid, imam masjid, merbuat masjid. Yang ke-9, baik kepada orang yang kerja sama kita. Jadi back assistant, front assistant. Yang ke-10, Allah katakan jangan sombong. Kita nggak tahu orang itu sombong nggak sombong. Allah katakan kalau kamu mau tahu orang sombong nggak sombong, 1, tandanya kikir. Kedua, ngajakin orang kikir. Ketiga, menyembunyikan karunia Allah. Dari 10 ini cuma 2 hablum minallah. Sembahlah Allah, jangan syirik. Sembahlah Allah, jangan syirik. Kalau ada apa-apa jangan minta ke dukun, jangan minta ke paranormal. Tahajud malam aja. Lihat yang ketiga. Yang ketiga, bakti orang tua, hablum minan nas. Yang keempat, baik dengan karib kerabat, minan nas lagi. Yang kelima, sedekah anak yatim fakir miskin, minan nas lagi. Yang keenam, baik tetangga dekat, tetangga jauh, minan nas lagi. Yang ketujuh, teman sejawat, minan nas lagi. Yang kedelapan, baik kepada Ibnu Sabil, orang di jalan Allah, minan nas lagi. Yang ke-9, baik kepada asisten, back asisten, front asisten, minan nas lagi. Yang ke-10, jangan somse, minan nas lagi. Sombong itu tadi itu tandanya kikir, jadi orang kikir, munyikan karunia Allah. Lihat coba, sangat penting sekali minan nas itu. Sembahlah Allah,
Jangan syirik, cuma 2 ke atas. 8 minanna semuanya. Insyaallah, insyaallah. Makanya kita tuh penting sekali silaturahim meskipun kondisi begini di online itu. Jadi nggak apa-apa. Atau kita saling WA, saling apa, tanda silaturahim. Sangat penting sekali. Dan memang sebetulnya di Quran juga memang sangat menganjurkan sekali itu. Sangat menganjurkan sekali. Salah satu tanda orang yang beriman itu baik hubungan kepada orang. Nanti kita lihat coba suratnya, surat 49 ayatnya 10. 49 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah la'allakum turhamun. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Lanjut. Teruskan 11. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Terus 12. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha penerima tobat, Maha penyayang. Ya, kita lihat coba ini Allah katakan, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Jadi kalau orang yang mau bersaudara sama orang, mau baik pada orang, itu orang beriman itu salah satunya itu tandanya. Kalau ada masalah apa-apa, maka dia damaikan secara baik. Allah katakan inilah caranya kalau kamu ingin dapat rahmat dari Allah. Dia bersaudara baik kepada teman, sama. Kalau ada masalah maka dia damaikan. Tapi apa sih masalahnya kadang-kadang orang itu yang menjadi satu sama lain jadi nggak baik? Allah kasih tahu. Itu suka ngerumpi, biasanya bapak-bapak yang suka ngerumpi itu, suka jelek-jelekin, itu merusak itu. Merusak apa? Merusak silaturahim. Apalagi mencari-cari kesalahan. Padahal itu berat loh dosanya kalau dia sampai nggak bertobat itu. Berat. Sampai digambarkan oleh Allah kalau orang yang seperti itu dia enggak kembali ke jalan Allah, gambaran dosanya itu sama kayak makan bangkai. Mereka kira satu jam ngerumpi itu, bangkai satu habis tuh. 2 jam ngerumpi, bangkai 2 habis tuh. Nah makanya saling olok-olok itu enggak bagus, karena nanti hubungan silaturahim terganggu itu. Makanya kenapa ada di Quran itu sampai berkali-kali itu, balaslah kejahatan dengan kebaikan, berkali-kali itu.
supaya jangan terganggu silaturahim itu. Ya kalau orang jahat aja kita balas baik, apalagi orang baik kan. Berkali-kali itu. Insyaallah nanti kita buka itu berapa kali itu. Baik. Nah, jadi kembali ke tadi bahwa itu penyebabnya. Akhirnya kan pada syarat orang yang beriman itu bersaudara. Kalau ada apa-apa satu sama lain, damaikan agar kamu dapat rahmat Allah. Berarti kalau dia enggak baik sama orang, enggak mau damai sama orang, enggak dapat rahmat Allah itu. Maka itu coba kita lihat surat 49 ayat 13-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Sadaqallahul azim. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Kita lihat coba ya, ini Allah dan hai manusia, Allah manggil hai manusia lagi. Mau dia orang Arab, mau dia orang Amerika, orang Asia, Allah katakan whatever lah. Orang mana aja. Sesungguhnya kami ciptakan kamu laki perempuan. Benar, laki perempuan, betul. Perempuan butuh laki, laki butuh perempuan, benar. Allah ciptakan kamu itu bersuku-suku. Kita di sini aja berapa suku nih. Diciptakan juga kamu itu berbangsa-bangsa. Bangsa ini, bangsa ini, bangsa ini. Untuk apa Allah? Lita'arafu. Supaya kamu itu saling mengenal, saling berbuat baik, saling silaturahim, saling tolong-menolong. Tapi Allah katakan yang paling mulia di antara kamu itu siapa? Adalah orang-orang yang bertakwa. Kalau dia orang bertakwa, Allah enggak melihat dia orang mana aja. Siapa saja yang bertakwa, itulah yang paling mulia. Adil kan Allah kan? Adil. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi kita ini kalau ingin jadi orang paling mulia itu takwa. Tapi nggak mungkin bisa takwa itu tanpa hubungan silaturahim baik kepada orang. Nggak mungkin. Nah makanya berat sekali kalau orang itu sampai memutuskan hubungan silaturahim. Masya Allah itu berat. Sampai nggak mau ketemu apa itu. Apalagi sama adik-beradik itu. Kalau kita perhatikan ayat tadi itu kan urutannya yang pertama itu orang tua, adik-beradik, anak yatim piatu miskin, tetangga. Padahal banyak itu, kadang-kadang orang adik-beradik nggak teguran, sama ipar nggak teguran. Ada yang sampai mati. Berat itu. Gimana sih beratnya kalau orang sampai memutuskan hubungan silaturahim itu? Mari kita lihat suratnya 47. Surat 47 ayatnya 22, 23, 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum. Ulaika alladzina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Sadaqallahul azim.
Ya, silakan Bapak. Maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Mereka itulah orang-orang yang dikutuk Allah, lalu dibuat tuli pendengarannya dan dibutakan penglihatannya. Maka tidaklah mereka menghayati Al-Quran, ataukah hati mereka sudah terkunci. Shadaqallahul azim. Jadi Allah katakan di ayat ini, tidakkah kamu perhatikan biasanya orang kalau sudah kaya, orang kalau sudah sukses, biasanya itu merusak di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan, memutuskan hubungan persaudaraan. Padahal Allah katakan kalau dia tahu memutuskan hubungan kekeluargaan itu, satu, dikutuk Allah. Subhanallah, dikutuk. Berarti kalau dikutuk itu, ya doa nggak dikabulin, sholat nggak diterima, dikutuk. Yang kedua, Allah ditulikan kupingnya. Ya mungkin kupingnya dengar, tapi mendengarkan kebenaran. Yang ketiga, dibutakan matanya. Mungkin matanya melihat, tapi melihat kebenaran. Dia bisa melihat kebenaran. Yang keempat, ditutup hatinya dari memahami ayat-ayat Allah. Jadi hubungannya itu, aduh berat sekali ya kalau orang sampai memutuskan. Tapi kan banyak kita lihat kan orang itu nggak bisa. Saya itu sakit hati. Nah, jadi makanya kalau kita perhatikan Quran ini ya, Masya Allah, benar-benar pelajaran buat kita ini. Buat kita siapa aja. Makanya kenapa saya katakan tadi bahwa persyaratan kalau ingin masuk surga sama keluarga, itu salah satunya apa? Membalas kejahatan dengan kebaikan. Berarti apa? Ya silaturahimnya dia nggak putus sama orang. Kalau dia orang jahat aja dia balas baik, apalagi orang baik kan. Mari kita lihat suratnya 13. Surat 13 Ar-Ra'd. Ayatnya adalah 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار صدق الله العظيم 13, 22, 23, 24. Dan orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik.
yaitu surga-surga Adn. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang saleh dari nenek moyangnya. Terus pasangan-pasangannya dan anak cucunya, sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan salam sejahtera atasmu karena kesabaranmu, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Jadi kalau kita ingin masuk surga sama orang tua kita mungkin meninggalnya udah lama. Kita ingin nanti satu istana sama orang tua, sama nenek kita, sama suami, istri, anak-anak, cucu. Allah Ta'ala 4 syaratnya. 1, sabar. 2, sholat. 3, menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan pada mereka. Dapat rezeki, infak, sedekah. Yang 4, membalas kejahatan dengan kebaikan. Orang jahat balas baik, orang jahat balas baik. Wah, nggak akan putus hubungan silaturahim. Orang jahat aja dia balas baik. Allah katakan ini orang, kalau ada 4 ini orang yang meninggalnya baik, husnul khotimah ini. Bukan saja meninggalnya husnul khotimah, Allah katakan malah nanti dia masuk surga yang paling tinggi, surga Aden. Surga itu yang paling terkenal Firdaus. Tapi sebetulnya yang paling tinggi itu Aden. Karena syaratnya Aden itu berat, membalas kejahatan kebaikan. Kalau Firdaus syaratnya nggak sampai membalas kejahatan kebaikan. Nah dia masuk surga nanti sama siapa? Sama bapak ibunya, nenek kakeknya, asal imannya sama. Dia masuk surga lagi sama siapa? Sama pasangannya di dunia, suami istri. Dia masuk surga sama siapa lagi? Sama anak-anak cucu keturunannya. Jadi berarti ngumpul dong satu istana di surga. Betul. Tapi kalau silaturahimnya baik tadi itu, ya salah satunya kalau mau silaturahim baik itu membalas kejahatan kebaikan tadi. Cuman kadang-kadang orang kan berat tuh balas kejahatan kebaikan. Nggak bisa dong katanya. Nggak bisa begitu katanya. Sakit atas saya, sakit, Ustaz. Sakit benar, Ustaz. Ya udah, kalau kita mau masuk surga sama keluarga atau enggak, ya itu aja. Nah ini makanya berkali-kali di Quran ini ayat yang balaslah kejahatan kebaikan, balaslah kejahatan kebaikan banyak. Kenapa? Jaga silaturahim tadi itu. Jaga silaturahim tadi. Dan termasuk juga kalau kita tidak mau diganggu syaitan, ya ini nih, balas kejahatan kebaikan. Kalau kita misalnya balas kejahatan kebaikan, terus kita minta sama Allah agar kita dijauhkan dari kedatangan syaitan, dijauhkan dari orang jahat, ya itu tuh. Mari kita lihat ayat lain. Suratnya 23. Suratnya 23. Ayatnya 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idfa' billati hiya ahsan. Idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah. Nahnu a'lamu bima yasifun. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Sadaqallahul azim. Bu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan cara yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan kepada Allah. Dan katakanlah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan. Dan aku berlindung pula kepada Engkau, ya Tuhanku, agar mereka tidak mendekati aku. Jadi Rasulullah kan mengajarkan kalau kita sebelum sholat ya,
supaya jangan diganggu oleh setan dalam sholat itu, bacanya ini, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Betul. Tapi syaratnya juga, kalau syaratnya supaya kita nggak mau diganggu oleh setan dalam sholat ini, apa syaratnya itu? Tolaklah kejahatan dengan kebaikan. Orang jahat udah balas baik aja. Ada orang ini nggak mau bayar utang, udah janji dia mau bayar utang, udah bebasin aja. Kita ikhlas, nah, kita dibalas lagi nanti, dibalas malah lebih banyak lagi. Tapi asal ikhlas. Ada orang ngata-ngatain kita, udah doakan aja. Emang berat, tapi itulah kalau pingin surga sama keluarga, kalau pingin bebas dari gangguan syaitan. Nah ini penting sekali ini balas kejahatan kebaikan. Sebetulnya kenapa? Supaya silaturahim tadi, supaya silaturahim jangan terganggu dari itu. Coba kita lihat lagi ayat yang lain. Suratnya 28. Surat 28 ya. Ayatnya 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza yutla 'alaihim qalu amanna bih innahul haqqu mir rabbina inna kunna min qablihi muslimin. Ulaika yu'tauna ajrahum marratain bima sabaru wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sadaqallahul azim. Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka berkata, kami beriman kepadanya, sesungguhnya Al-Quran itu adalah suatu kebenaran dari Tuhan kami. Sesungguhnya sebelumnya kami adalah orang Muslim. Terus? Mereka diberi pahala 2 kali karena beriman kepada Taurat dan kepada Al-Quran. Dan disebabkan kesabaran mereka, dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan, dan menginfakkan sebagian dari rizki yang telah kami berikan kepada mereka. Iya. Jadi apabila dibacakan kepada mereka orang-orang yang beriman, mereka itu mengatakan kami beriman kepada ayat-ayat Allah itu. Ya Tuhan kami, sungguhnya kami dalam menyerahkan diri kepada kamu. Jadi kalau dibacakan ayat Allah, ya sami'na wa ta'na. Dibacakan ayat Allah, dia langsung beriman, masuk ke hatinya. Kita pingin seperti itu. Gimana caranya? Allah ajarkan caranya. Caranya orang yang seperti itu, mereka itu dibalas oleh Allah, pahalanya itu 2 kali lipat. Kenapa dibalas Allah 2 kali lipat? Karena dia orang sabar. Sabar ya. Selain sabar, apalagi amalannya itu membalas kejahatan dengan kebaikan. Masya Allah, luar biasa ya. Dan Allah katakan lagi, mereka itu menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan pada mereka. Jadi memang orang yang sabar, balas kejahatan kebaikan itu, oh luar biasa itu. Ada orang bertanya ke saya, Pak, gimana ya caranya supaya sabar itu? Ya ada sih dikasih tahu oleh Allah di Quran. Kalau kita ingin jadi orang yang sabar, orang yang pandai memaafkan, bisa, ada kok di Quran. Kasih tahu, asal mau aja. Ya mau dong, ya pasti mau lah dong. Baik, mari kita perhatikan gimana supaya kita jadi orang yang sabar, gimana supaya jadi orang pemaaf. Mari kita lihat surat 3. Ini 132, 133, 134.
Suratnya 3 ya, Al-Imran 132, 133, 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa athi'ullaha war rasul la'allakum turhamun. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul Muhammad agar kamu diberi rahmat. Terus? Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Baik, kita lihat coba ya ini. Allah Ta'ala tahu, ikutlah Allah, ikutlah Rasul agar kamu dapat rahmat dari Allah. Ikut Allah, ikut Rasul. Cuman kadang-kadang orang ikut Allah, ikut Rasul itu hanya ikut Allah, Rasul, uniformnya yang diutamakan. Ya nggak apa-apa juga sih uniformnya. Maksudnya ya pakaian, baju boleh. Tapi sebenarnya ada yang lebih penting. Kalau kita mau ikut Allah, ikut Rasul itu, kita mesti banyak istighfar. Salat, istighfar. Kita habis salat nih, dari lima waktu ini. Salat lima waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. 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 Boleh 3, boleh 7, boleh sebanyak-banyaknya, tergantung waktu kita. Allah katakan ini dengan kamu salat, kamu istighfar, salat istighfar ini tiket pertama masuk surga ini. Surga yang luasnya 7 lapis langit dan bumi itu tiketnya salat, terus segera mohon ampun. Allah tahu bahwa manusia itu banyak salah, banyak dosa. Dan surganya seluas langit dan bumi, kata Allah. Tapi Allah katakan kamu sholat, ya sholat nih, istighfar, sholat, istighfar, sholat, istighfar. Allah katakan masih belum cukup, not enough, not enough, not enough, masih nggak cukup. Ya apa dong supaya cukup ini? Kita pengen dong, jangan kita sholat maka masih belum, sholatnya mesti belum diterima. Allah bilang kalau kamu ingin sholat istighfar dijanjikan surga itulah orang-orang yang amal selanjutnya infak lapang sempit, dapat uang banyak cekir, dapat uang sedikit cekir, nggak dapat uang cekir. Kalau nggak dapat uang apa yang mau dicegerin? Senyum, ilmu, tenaga, nasihat, bisa. Nah cuman jangan senyum mau, tenaga mau, ilmu mau, nasihat mau. Tapi kita dapat rezeki, ya segini katanya manajemen. Nah ini nih nggak bisa nih, nggak bisa. Mestinya jangan lihat besar kecilnya. Udah dapat rezeki, alhamdulillah. Berapa hakku, berapa hak orang lain, cekir. Dapat rezeki lagi, alhamdulillah. Berapa hakku, berapa hak orang, cekir. Di balasannya nanti cekur. Betul itu. Buktikan aja deh.
Tapi Allah minta istiqomah. Istiqomah. Nah, kalau dia sudah sholat, sudah istighfar, udah infak lapang sempit ini, apa dampaknya? Satu, bisa nahan marah. Boleh buktikan nanti. Apa dia bapak, apa dia ibu. Begitu dia juga dapat rezeki, dia sedekahkan, nanti sabar. Sabar. Tapi jangan sekali sedekah meminta sabar gitu, belum. Tapi akan jadi sabar terus dia selama dia istiqomah. Nah, kalau orang yang sholat, istighfar, infak lapang sempit, terus istiqomah, bukan saja sabar, bisa membalas kejahatan dengan kebaikan, memaafkan kesalahan orang lain. Ingat Allah, kalau kamu sudah sampai ke tahap ini, Allah cinta. Masya Allah. Ya. Kalau kita sudah dicintain oleh Allah, ya apalagi hidup ini coba. Allah aja cinta, kok apalagi orang. Nah tapi ini nih syaratnya. Tadi yang sholat istighfar itu hablum minallah, cegir ini hablum minannas. Malah sebetulnya kalau masih ada orang tua, ada apa mertua, itu utama loh itu. Utama itu. Beranak yatim, berpakaian miskin, berusaha bilillah. Itu betul itu. Hablum minannas. Mari kita lihat mana apa benar nih orang tua itu utama itu, coba lihat. Mari kita lihat coba surah 2 Al-Baqarah 215. Surah 2 215. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surah 2 215. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khair falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Sadaqallahul azim. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Kita lihat ini Allah, tanda orang nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, kalau saya mau infak sedekah itu kemana aja sih? Rasulullah belum jawab. Turun ayat ini. Turun ayat ini. Rasulullah, kalau orang nanya lagi, ingat loh. Orang nanya lagi bilang, kalau mau infak sedekah itu satu, kasih orang tua. Kedua, kerabat. Mungkin ada adik kita yang susah, ada susah, ada ipar susah. Tiga, beranak yatim, anak yatim. Empat, fakir miskin. Lima, sabilillah. Sabilillah itu kayak masjid, sholat, guru TPA, imam masjid, marbot masjid. Nah, apa saja yang kamu berikan kepada orang ini, orang tua, kerabat, dan yatim, fakir miskin, sabilillah ini, Allah Ta'ala apa saja yang kamu berikan, Allah Maha tahu. Nah, ternyata berarti sedekah ini ada hubungannya dengan sabar tadi. Ada hubungannya dengan pemaaf sama orang lain. Tapi sebetulnya kalau kita pikir benar juga ya. Kenapa benar juga ya? Kalau kita begitu dapat rezeki, cegir. Atau istilah lainnya, terima kasih. Berani terima, berani ngasih. Pandai terima, pandai ngasih. Tidak terima, tetap ngasih. Oh, dia berani ini. Ini nanti ya apalagi sabar. Sabar kan nggak bayar. Gampang aja sabar, ya nggak bayar ini kok. Memaafkan kesalahan orang, gampang juga kan, nggak bayar juga. Tapi yang berat ini tidak dapat rezeki, berapa hakku, berapa hak Allah, cekir.
Dapat rezeki, berapa hakku, berapa hak Allah. Cekir. Nah, ini berat nih. Berat. Padahal sebenarnya itu ujian aja itu. Oh dia berani begini. Di samping nanti akan baik hablum minan nasnya ini, ada lagi loh, masih banyak lagi manfaatnya itu. Apa manfaatnya? Bisa nolak bala. Nolak bala, nolak musibah. Betul. Jadi bukan saja untuk hablum minan nas yang baik, tapi nolak bala, nolak musibah, nolak kalau ada orang-orang yang ingin jahatin kita itu. Mari kita lihat surat 2 Al-Baqarah 195. Surat 2 Al-Baqarah 195. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim. Pak Bapak. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jadi Allah katakan infaklah kamu di jalan Allah. Tadi orang tua, kerabat, yatim, pekan miskin, jadi itu jalan Allah itu namanya. Nah, kenapa? Supaya kamu jangan menjatuhkan dirimu ke dalam bahaya. Bahaya dunia, bahaya di jalan, bahaya magic, atau bahaya api neraka. Allah bilang, sesungguhnya kalau kamu suka menginfakkan sesuatu di jalan lain, Allah cinta. Tadi ayat yang sebelumnya tadi juga Allah cinta juga. Ini juga Allah cinta lagi. Subhanallah, hebat sekali dia. Allah cinta, Masya Allah, luar biasa itu. Ya, tapi itu diuji berat, tapi Allah cintanya itu. Memang kalau kita belum dicoba ya kayaknya kita bilang apa iya ya coba aja. Buktiin aja 6 bulan aja. Baru nanti dia akan mengatakan benar tat katanya. Benar tat, betul. Itu benar sekali. Dan bukan saja untuk silaturahim juga, balasannya itu bukan saja nolak bala, bukan saja supaya bisa sabar, bisa maafkan tadi apa, dibalas 700 kali lipat tuh, Masya Allah. Mana ada di dunia ini? Nggak ada bank di dunia ini. Coba, Bank DKI enggak 1%, 1/4 mana? ICA sama, Mandiri sama, Bank Jabar sama. Coba deh Bank Allah. Tapi yakin. Jadi kita yakin betul ini. Jadi bukan saja merubah karakter kita yang tadi karakter kita garang, nggak ada maaf, silaturahim terganggu, tapi juga balasan materinya. Dan itu benar. According to my experiences, Masya Allah. Coba perhatikan surat 2 Al-Baqarah 261. Al-Baqarah 261. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Sadaqallahul azim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki,
dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Jadi Allah kan perumpamaan orang-orang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu sebutir benih. Sebutir benih ini tumbuh 7 bulir, 7 batang. Setiap batang Allah katakan dia 100, 100, ya 700 dong. 1000, 700.000, sejuta, terus juta. Tapi bentuknya bisa materi, bisa juga non materi kayak sehat, jauh musibah, jauh petaka, dijauhkan dari kanker, jauhkan dari tumor. Waduh, Masya Allah. Dan Allah katakan apa? Allah bisa melebihkan lagi loh dari itu. Allah sangat luas ilmunya. Syaratnya juga enggak berat. Syaratnya enggak pakai materai 10.000 gitu, enggak. Wah, hari minggu tutup, enggak. Sabtu tutup, enggak. Syaratnya ringan sekali ya. Apa sih syaratnya? Lihat ayat selanjutnya syaratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sadaqallahul azim. Silakan Bapak-bapak atau ibu-ibu, yang siap ibu-ibu. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Nah, jadi Allah katakan syaratnya ringan sekali. Apa syaratnya? Satu, jangan suka disebut. Jadi kalau kita mesti ngasih adik kita, ceger, don't mention it. Jangan sebut. Tapi kalau ada saudara kita mengatakan, ya kamu benar bantu dia, ya akuin aja, nggak apa-apa. Tapi bukan kita cerocos, kita cerita kemana-mana, kayak breaking news gitu, enggak. Dan jangan nyakitin si penerima. Kadang-kadang orang kan nyakitin si penerima ini. Nyakitin kemana? Apa nih katanya? Gua bantu dia itu berapa banyak? Katanya mana terima kasihnya? Mana katanya? Tinggal terima kasih. Nggak usah. Yang balas bukan dia. Yang balas Allah. Ya udahlah, misalnya dia terima kasih, alhamdulillah. Nggak terima kasih, alhamdulillah juga. Lah dia aja susah kok, yang balas kita Allah kok. Nah makanya kadang-kadang orang suka menanyakan, Pak, arti ikhlas itu gimana sih Pak? Saya bilang begini, kalau orang nggak ikhlas itu dia minta balas kepada orang yang dikasih. Tapi kalau orang ikhlas, orang yang dikasih itu mau terima kasih, alhamdulillah. Nggak terima kasih nggak apa-apa. Tapi kita minta balasan kepada Allah. Jadi kadang-kadang orang mengatakan, jadi kalau kita ikhlas, ya udah sedekah aja. Ya sedekah aja. Tapi kita sedekah ini kan karena Allah, kita minta Allah yang balas, bukan orang itu. Kalau kita minta balas sama orang itu tidak terima kasih gitu. Tidak ikhlas. Baik, karena pengurus kita udah datang sini nih, biasanya udah ngasih tahu nih, ngasih sen ini. Nah, ini katanya udah cukup nih. Ini saya sudah sampai sini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih para guru kita, Ustaz Najamuddin Siddiq. Selanjutnya bagi jamaah, sebelum kita baca doa, yang ingin bersedekah, yang ingin berinfak, silakan. Kita bacakan Al-Fatihah kepada saudara-saudara kita, keluarga kita, jamaah kita yang mungkin saat ini ada yang sakit maupun dalam kesulitan. Semoga Allah angkat penyakit mereka, memberi jalan solusi bagi kesulitan yang mereka hadapi. Khususnya juga untuk kesembuhan Dr. Taufik. Al-Hadiniyah wa kuluniyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah ya Rahman Rahim. Ampunilah dosa-dosa kami semuanya ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Anak cucu mantu kami jadikanlah orang soleh dan solehat. Jadikanlah orang yang beriman kepada Allah, patuh kepada Allah dan kepada orang tua. Allahumma ya Allah Tuhan kami, jauhkan kami semuanya dari pandemi. Jauhkan kami dari penyakit. Jauhkan anak-anak kami dari penyakit. Dan berikanlah pada kami kekuatan lahir batin, agar kami tetap istiqomah di jalan-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah Tuhan kami, selamatkanlah saudara-saudara kami yang beriman dimanapun juga di dunia ini, baik di Palestina, di Rohingya, dimanapun juga. Selamatkanlah mereka ya Allah. Tolonglah mereka ya Allah. Bantulah mereka ya Allah. Ya Rahman Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.